Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang di pembelajaran Fisika Modern. Perkenalkan, nama saya Amalinda Maret Dwi Cahyani dari Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar bersama membahas konsep dasar dalam fisika modern, yaitu postulat Einstein, yang menjadi pengantar dalam mempelajari teori relativitas khusus. Coba kamu bayangkan, jika kamu adalah seorang astronot yang sedang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di dalam pesawat luar angkasa. Apakah menurutmu bumi diam atau justru bergerak menjauh? Nah, sekarang coba kamu bayangkan, jika pesawat luar angkasa bergerak mendekati kecepatan cahaya, kemudian menembakkan laser ke bumi, apakah kecepatan cahaya yang diamati oleh astronot dalam pesawat akan berbeda dengan yang diamati oleh pengamat di bumi? Semua pertanyaan itu dijelaskan dalam teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Dalam video ini, kita akan memahami dua postulat Einstein yang mengubah cara pandang kita melihat ruang dan waktu. Ayo kita mulai. Albert Einstein merupakan seorang fisikawan asal Jerman yang mengemukakan teori relativitas. Pada tahun 1905, ia mengemukakan teori relativitas khusus yang mengubah cara pandang kita terkait konsep ruang dan waktu. Teori ini menggantikan pemahaman klasik yang selama ini didasarkan pada mekanika Newton. Sebelum teori relativitas dikembangkan, para ilmuwan percaya bahwa waktu bersifat absolut, artinya waktu berjalan sama di mana saja dalam alam semesta. Dalam mengembangkan teori ini, Einstein didasari berdasarkan hasil percobaan Michelson-Marley pada tahun 1887 yang bertujuan untuk mendeteksi ether, suatu medium yang digunakan cahaya untuk merambat di ruang hampa, dan menjadi hipotesis dalam percobaan ini. Eksperimen ini menggunakan interferometer Michelson untuk mengukur perbedaan kecepatan cahaya dalam arah yang berbeda akibat gerakan bumi melalui ether. Berdasarkan hasil percobaan Michelson-Marley, Einstein mengemukakan dua postulat yang menjadi dasar dari teori relativitas khusus. 1. Hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan tetap satu dengan lainnya. 2. Kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Berdasarkan dua postulat tersebut, Einstein menyimpulkan bahwa ruang dan waktu tidak absolut, tetapi relatif tergantung pada pengamatnya. Jika kita kembali dalam ilustrasi di awal video, ketika kita berada dalam pesawat luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dari sudut pandang astronot, ia akan merasa bahwa dirinya diam, sementara bumi bergerak menjauh. Hal ini karena dalam fisika relativitas tidak ada kerangka acuan mutlak. Semua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan tetap adalah setara. Dengan kata lain, baik pengamat di bumi maupun di pesawat luar angkasa sama-sama berhak menganggap dirinya diam dan yang lainlah yang bergerak. Hal ini sesuai dengan postulat pertama Einstein. Ketika kita menembakkan laser ke bumi, maka kecepatan cahaya yang diamati oleh astronot di pesawat akan tetap sama dengan yang diamati oleh pengamat di bumi, yaitu
3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hal ini sesuai dengan postulat kedua Einstein. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya relatif terhadap kerangka acuan laboratorium. Partikel tersebut memancarkan foton ke arah geraknya. Berapakah kecepatan foton tersebut menurut pengamat di laboratorium? Menurut postulat kedua Einstein, dalam teori relativitas khusus, kecepatan cahaya dalam vakum adalah konstan dari gerakan sumber atau pengamat. Oleh karena itu, meskipun partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya, foton yang dipancarkan akan tetap memiliki kecepatan sebesar c relatif terhadap semua pengamat, termasuk pengamat di laboratorium. Kita telah membahas dua postulat Einstein yang menjadi dasar dari teori relativitas khusus dan bagaimana konsep ruang dan waktu tidaklah absolut, melainkan bergantung pada pengamatnya. Namun, bagaimana persisnya koordinat ruang waktu berubah bagi pengamat yang bergerak relatif satu sama lain pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya? Untuk itu, kita perlu memahami transformasi Lorentz. Konsep tersebut akan kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Sampai jumpa Sobat Fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.